Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di acara Discipleship program Penuai Walunggong. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan. Terlebih dahulu, apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita selalu pada Sabtu siang ini. Sabtu lalu kita belajar mengenai pertumbuhan rohani bagian kedua, dan hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan rohani di bagian yang ketiga, yaitu menanam dan menyiram. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian saya ajak untuk kita bersatu di dalam doa. Terpujilah di dalam nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Memberkati acara ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan, biar Kau pakai bibir mulut hamba ini untuk memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami bisa mendapatkan sesuatu hikmat marifat yang datang daripada Engkau Tuhan. Terpujilah di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Menurut Rasul Paulus, konsep menanam dan menyiram dijelaskan secara detail di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat ke-6 sampai yang ke-9. Paulus menggunakan analogi pertanian untuk menggambarkan pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Berikut penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu, kita lihat Paulus menanam, Apolos menyiram. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Dikatakan di situ, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Paulus ingin menggambarkan dirinya sebagai penanam, Bapak Ibu, yang memulai pekerjaannya sebagai penginjilan di Korintus. Dan Apolos orang pengajar Alkitab yang fasih di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24 sampai yang ke-28. Disebut sebagai penyiram sebab dikatakan yang melanjutkan dan yang mengajar jemaat. Namun pertumbuhan rohani sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ketika kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita men-sharing firman Tuhan dan orang lain melengkapinya, kita tahu pertumbuhan setiap gereja lokal atau setiap kita di dalam setiap pertumbuhan secara iman, kita harus dipenuhi. Kita harus mengerti konsep bagaimana ketika kita mendapatkan firman dan kita bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, kita akan pengenalan akan Tuhan lebih dalam dan lebih jauh lagi. Dikatakan di situ, setiap pertumbuhan rohani sepenuhnya bergantung pada Allah. Kita hanya bisa memberikan nasihat, hanya bisa memberikan firman kepada teman-teman atau kepada orang yang baru mengenalkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita berkata-kata, ketika kita berdiskusi pengajaran tentang firman Tuhan, dan yang memberikan pertumbuhan itu ialah Allah sendiri, Tuhan itu sendiri. Yang kedua, itu konsepnya itu penanam dan penyiram sama-sama tidak berarti tanpa Allah, Bapak Ibu sekalian. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-7, Bapak Ibu silakan baca. Ini menyangkut bagaimana konsep iman kita bisa bertumbuh dan bisa terus mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada sidang jemaat di Penuai saat ini. Dan karena itu baik yang menanam maupun yang menyiram tidak berarti, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Paulus menekankan bahwa manusia hanyalah alat, sementara adalah Allah sumber segala pertumbuhan iman. Ini menghadiri kita lihat pemujaan berlebihan pada kepemimpinan rohani. Sebab jemaat Korintus terpecah karena mengagungkan Paulus, Apolos dan Kefas di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-12. Ketika kita mengagumi seseorang, ketika kita mengagumi pemimpin kita, atau ketika kita mengagumi pendeta kita, atau yang memberikan pertumbuhan iman kita, itu kita menganggap mereka lebih paham akan kebenaran firman Tuhan. Dan itu salah. Kita harus belajar dari mereka.
Kita harus menerima pembelajaran itu, proses pembelajaran itu, pendalaman firman Tuhan dari seorang yang lebih paham. Tetapi kita tidak boleh menganggap mereka lebih daripada Allah. Karena kita tahu bahwa penanaman maupun yang menyiram tidak berarti, melainkan Allah sendiri yang memberikan pertumbuhan. Rasul Paulus berkata seperti itu. Kita hanyalah sebagai alat. Sementara Allah adalah sumber segala pertumbuhan iman kita. Sumber segala pertumbuhan iman kita. Jadi, jangan kita mengagungkan pendeta kita. Jangan kita mengagungkan pastor senior kita. Tapi kita bisa melihat. Kita harus respect dengan mereka. Tapi kita harus tahu pertumbuhan iman kita semua berkat Allah, berkat Tuhan yang memberikan kita pengertian, pewahyuan. Semua firman yang kita dengar, semua firman yang kita baca, semua firman yang kita lihat, yang kita pelajari, kita harus mengerti bahwa minta sama Tuhan untuk kita memberikan hikmat, marifat dalam hidup kita, supaya kita mengerti apa firman Tuhan tersebut. Yang ketiga, penanam dan penyiram adalah satu tim. 1 Korintus 3 ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah satu, tetapi masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan mereka sendiri. Meski perannya berbeda, tujuan mereka tetap satu, yaitu adalah membangun kerajaan Allah. Setiap pelayan-pelayan Tuhan akan diberi upah sesuai dengan jerih payahnya. Dalam kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 14. Yang keempat, kita adalah rekan kerja Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa kami semua adalah rekan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Ketika kita memberikan informasi, ketika memberikan pemahaman, pewahyuan pada Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian, kita semua rekan sekerja Allah, dan kita tahu bahwa ladang itu siap untuk ditabur, ladang siap untuk dipertumbuhkan imannya, supaya iman kita, supaya saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Paulus dan Apolos bukan pemilik, melainkan mitra kerja Allah. Kita semua adalah mitra kerja Allah yang memberikan pertumbuhan rohani kepada sidang jemaat sekalian. Jemaat adalah ladang Allah yang perlu ditanam dan disiram, dan bangunan Allah yang perlu dibangun dengan kokoh. Dasar iman kita. Ketika kami semua memberitakan firman Tuhan, ketika kami semua memberikan kehidupan atau contoh, inspirasi untuk sidang jemaat, sebagai apa? Sebagai pertumbuhan iman kita lebih dan lebih lagi dan semakin kuat di hadapan Tuhan. Jadi makna spiritual atau menanam dan menyiram, yang pertama itu kerjasama di dalam setiap pelayanan yang ada. Tidak adanya persaingan, karena semua melayani Tuhan dengan perannya yang berbeda. Setiap kita adalah tubuh Kristus. Setiap tubuh ada tangan, ada kaki, ada badan, ada lutut, bahkan ada telinga, dan kepala adalah Allah itu sendiri. Dan kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dan kita mempunyai fungsi dan perannya masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita tahu kita mempunyai talenta yang lebih daripada yang lain, kita bisa memain musik atau kita bisa dengan suara yang baik untuk melayani Tuhan. Setiap kita sama di hadapan Tuhan. Setiap kita tahu bahwa kita memiliki satu visi, satu misi yang sama untuk pertumbuhan iman kita, dan kita bisa mengimplementasikan kepada setiap sidang jemaat, kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka mengenal kabar baik itu, mengenal kabar sukacita itu. Yang kedua, makna spiritual menanam dan menyiram adalah Allah yang memberikan hasil. Manusia bisa bekerja, tetapi pertumbuhan iman adalah anugerah Tuhan. Saya ulang, manusia bisa bekerja, tetapi pertumbuhan iman kita adalah anugerah daripada Tuhan.
Yang ketiga, tanggung jawab dan upah. Setiap orang percaya dipanggil untuk setia di dalam setiap perannya masing-masing. Kita dipilih, kita dikasih kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Setiap kita dikasih untuk bisa memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Kita mempunyai fungsi dan perannya masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Jadi secara praktis bagi pelayan Tuhan, saya himbau sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, jangan kita sombong, jangan kita iri, karena hasil ada di tangannya Allah. Hasil akhir ada di tangannya Tuhan. Kita hanya hamba, kita hanya seorang hamba yang melayani Raja di atas segala raja. Karena setiap upah Tuhan sudah perhitungkan. Setiap kehidupan kita Tuhan sudah tentukan. Setiap apa yang kita lakukan untuk kebaikan hidup kita, untuk kebaikan orang lain, untuk mengenal Tuhan, membawa orang lain kepada Tuhan, semua ada upahnya. Tuhan sudah memberikan semuanya dengan porsinya masing-masing. Jadi bagi jemaat, bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara seiman yang saya cintai, hargai setiap peran di dalam gereja, baik penginjil, guru maupun gembala yang ada di setiap lingkungan Bapak Ibu sekalian. Dan kita sebagai jemaat Tuhan, kita menghargai setiap peran-peran yang ada. Karena kita tahu mereka adalah perwakilan Tuhan yang ditunjuk untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita inspirasi, iman kita untuk kita bisa bertumbuh di lingkungan gereja. Karena kita percaya komunitas yang baik, komunitas yang benar-benar mengasihi Tuhan akan memberikan pertumbuhan rohani di setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian maupun saudara-saudara sekalian. Bagi semua orang yang percaya, kita dipanggil untuk menanam atau bersaksi di kehidupan, supaya kita tahu bahwa berita baik ini kita harus menyaksikan. Orang lain juga harus mendengar itu, supaya mereka Mereka diselamatkan. Dan kita dipanggil untuk menyiram atau memuridkan satu dengan yang lain. Kalau misalnya kita membawa teman yang belum mengenal akan firman Tuhan, mereka butuh namanya dimuridkan. Kita percaya Bapak Ibu mungkin bisa bawa komsel yang ada, belajar firman Tuhan dari basic yang belum mengenal firman Tuhan. Dan kita percaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Dan hasilnya diserahkan semuanya kepada Tuhan. Tugas kita hanya membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan dan mengenalkan kebaikan Tuhan. Kesimpulan yang saya dapat dan belajar bahwa menanam dan menyiram ini, Paulus menanam dan menyiram adalah proses kerjasama di dalam setiap pelayanan. Tetapi Allah lah yang menentukan pertumbuhan itu. Ini mengajarkan kerendahan hati, kesatuan dan ketergantungan kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang kita sembah, kepada Yesus Tuhan yang kita lihat bukti kasihnya di dalam setiap kehidupan kita. Menanam dan menyiram, bahwa setiap prosesnya kerjasama yang ada, bentuk pelayanan yang ada, tetapi Allah lah yang menentukan pertumbuhan itu di dalam kehidupan kita. Ada 3 macam buah. 3 macam buah di dalam Lukas 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Sesuai dengan pertobatan di dalam Lukas 3 ayat yang ke-8 dalam terjemahan baru. Di dalam Lukas 3 ayat 8 dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu menegur orang banyak yang datang untuk dibaptis, tetapi tidak menunjukkan perubahan hidup yang nyata. Ini menekankan bahwa pertobatan sejati harus dibuktikan dengan adanya buah, tindakan atau karakter yang kelihatan, tindakan dan karakter yang kelihatan. Buah pertobatan banyak, sukacita, damai sejahtera, dan kita percaya setiap orang yang mengenal Tuhan, setiap orang yang berbalik kepada Tuhan, setiap orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, dan hidupnya pasti akan berbuah.
Kalau orang itu tidak mengenal firman Tuhan, dia tidak akan berbuah. Dan dia hanya melihat bahwa setiap orang, setiap kita, ketika kita mau berubah, hidup kita akan menghasilkan buah. Mungkin ada buah kesabaran, buah sukacita, pengetahuan. Kita percaya bahwa hikmat, marifat itu datangnya daripada Tuhan. Tindakan atau karakter yang kelihatan. Berikut menjelaskan 3 jenis buah yang sering dikaitkan dengan konteks ini. Yaitu yang pertama itu buah pertobatan atau perubahan hidup. Nah, yang arti dari pertobatan dalam bahasa Yunani-nya itu metanoia. Jadi berarti perubahan pikiran dan hati yang berdampak pada perilaku. Saya ulang, perubahan pikiran dan hati yang berdampak pada perilaku kita. Contohnya mungkin orang Farisi, atau yang mereka diperintahkan dengan yang banyak kekurangan, mungkin nggak jujur, korupsi, atau hidupnya tidak jujur, Bapak Ibu. Dan mereka, ketika mereka mengenal firman Tuhan, hidup mereka diubahkan. Ketika mereka tidak sabar, ketika mereka mengenal firman Tuhan, mereka akan menjadi lebih sabar. Ketika mereka hidupnya marah-marah dan memaki-maki orang bersungut-sungut, ketika mereka mengenal Tuhan, ada perubahan hidup, ada buah yang mereka hasilkan. Mereka jadi lebih penyayang, lebih bersabar, dan kita harus melewati setiap proses itu. Contohnya, mungkin di Zakius, di dalam Lukas 19 ayat 8, ia berjanji untuk mengembalikan 4 kali lipat apa yang pernah dicurinya. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Zakius, dan Tuhan Yesus mampir untuk Zakius, aku akan ke rumahmu. Dan kita tahu, Zakius mendengar firman. Zakius mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan ketika itu juga perubahan terjadi. Buah-buah yang dihasilkan. Dan sekiranya Tuhan, ada orang yang saya rugikan, saya akan kembalikan yang 4 kali lipat apa yang pernah saya curi. Dan kita tahu, pertobatan sejati terlihat dari pengakuan dosa dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang mengenal sebelumnya mungkin tidak mengenal Tuhan. Hidupnya hancur, hidupnya berantakan. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia mengenal Sang Juru Selamat itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, hidupnya berubah. Dari yang gangster mungkin menjadi orang yang melayani Tuhan. Dari hidupnya narkoba berubah menjadi orang yang tidak narkoba dan melayani Tuhan dengan luar biasa. Dari hidupnya mungkin di dunia malam berubah secara berbalik 190 derajat, mungkin 360 derajat. Kita bisa lihat hidupnya berubah, bahwa ketika orang mengenal Tuhan, ketika orang mengenal kebaikan Tuhan, pasti hidupnya berubah, pasti jalannya berubah, pasti ada kekuatan yang baru untuk mengubah segala sesuatu. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Jadi komitmen untuk hidup di dalam kebenaran, memberikan atau menghentikan kecurangan, menghentikan kebencian atau keserakahan yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Komitmen untuk hidup dalam kebenaran, kita harus komit. Yang kedua itu buah roh atau karakter ilahi. Kaitannya meskipun ini adalah buah roh muncul di dalam Galatia 5 ayat yang kedua dan 23. Karena konsep ini selaras dengan Lukas 3. Pertobatan sejati menghasilkan karakter seperti kasih, keadilan, dan kerendahan hati. Kasih, keadilan, dan kerendahan hati. Kejujuran dan kepuasan. Kita tahu bahwa ketika kita jujur, ketika kita merasa hidup kita cukup atau kepuasan kita sudah terpenuhi, kita bisa melihat
bahwa buah-buah yang kita hasilkan, orang yang hidupnya seturut dengan rencana Tuhan, atau orang yang hidupnya mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan, hidupnya akan berbuah, hidupnya akan berubah. Bapak Ibu sekalian, orang yang bertobat akan semakin mencerminkan sifat Kristus di dalam sikapnya sehari-hari. Orang yang bertobat akan semakin mencerminkan sifat Kristus dalam sikapnya sehari-hari. Yang tiga, yaitu buah pelayanan, dampak bagi orang lain, berdampak bagi orang lain. Jadi pertobatan tidak egois, ia mendorong untuk kita menjadi berkat, yaitu buah pelayanan. Contohnya mungkin kita bisa membagikan apa yang kita punya, mungkin makanan, mungkin pakaian yang kita punya untuk orang yang membutuhkan, dan memberitakan kabar sukacita itu, memberitakan kabar baik itu. Karena ketika Yohanes memberitakan Injil, melayani sesama yang membutuhkan, menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatannya. Dan kita harus mencontoh Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberikan contoh dan teladan terlebih dahulu pada kehidupan kita. Dan hidup anak-anak Tuhan harus berubah. Hidup anak-anak Tuhan tidak lagi mengingat apa yang lama, tetapi hidup anak Tuhan harus hidup yang baru dan mengenal kasih Kristus di dalam hidupnya. Jadi ketika Yohanes Pembaptis mengingatkan bahwa kalau kita hanya mengandalkan identitas agama, contohnya mungkin kita bilang kita anak Abraham, tanpa buah yang nyata adalah sia-sia, Bapak Ibu. Ketika kita hanya mengandalkan doktrin agama, ketika kita hanya tahu Kristen dan tidak melakukannya, hidup kita akan sia-sia. Nggak ada buah yang kita hasilkan. Nggak ada buah pertobatan yang kita dapatkan. Tidak ada buah perubahan hidup yang kita lakukan. Semuanya nothing. Semuanya sia-sia. Jadi Tuhan Allah kita hanya mengharapkan tindakan, bukan hanya sekedar ritual atau rutinitas yang kita hadapi. Jadi yang pertama, pertobatan sejati harus terlihat. Bukan hanya ketika kita dibaptis atau kita di dalam gereja, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Allah menguji motivasi kita, Bapak Ibu. Apakah kita datang kepadanya hanya untuk formalitas saja, atau kita dengan sungguh-sungguh mau berubah hidup kita. Kalau kita hanya datang sebagai formalitas, hidup kita akan sia-sia di hadapan Tuhan. Hidup kita tidak akan berarti. Tetapi ketika kita datang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita mau dibentuk, kita mau berubah, lihat ada pertumbuhan iman Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian yang luar biasa akan terlihat di dalam hidupnya. Allah menguji motivasi kita, apakah kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh dan bukan formalitas. Yang ketiga, buah adalah bukti iman. Setiap pohon yang dikenal dari buahnya. Setiap pohon pasti dikenal dari buahnya. Buah adalah bukti iman kita. Jadi kita sebagai orang Kristen jangan menjadi batu sandungan, tetapi kita sebagai orang Kristen harus menjadi contoh buat yang lain, atau berdampak bagi orang lain, atau berdampak bagi keluarga kita, atau berdampak bagi orang tua kita, atau berdampak bagi lingkungan kita. Yang setuju katakan amin. Buah yang telah saya hasilkan harus sebagai bukti pertobatan. Bagaimana saya bisa konsisten hidup dalam kebenaran dan kasih? Ketika kita berbuat, ketika kita melayani Tuhan dengan segenap hati, ketika kita melihat bahwa Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita, dan kita tahu bahwa semua karena kasih karunia Tuhan.
Demikian firman yang Tuhan yang saya sampaikan. Kita belajar menanam dan menyiram dan 3 macam buah yang kita bisa dihasilkan dari perbuatan kita, dari apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Dan kita harus tahu kita tidak boleh menjadi batu sandungan, tetapi kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi kuat. Kita harus bisa memberikan inspirasi. Kita harus memberikan motivasi. Dan kita bisa lihat ketika anak-anak Tuhan bertindak dan berbuah, perubahan hidupnya akan menjadi contoh buat kehidupan orang lain. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Kita akan kembali minggu depan pada waktu dan jam yang sama, jam 1 siang, Sydney. Sabtu depan kita akan belajar mengenai pertumbuhan rohani bagian yang keempat. Salam sukacita selalu. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan topangan doa atau membutuhkan bantuan doa, silakan klik kolom komen dan tim yang ada. Kita akan berdoa untuk sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya percaya firman yang singkat ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi kekuatan bagi hidup kita. Karena ketika kita tahu bahwa firman yang kita dengar mungkin nggak banyak, hanya sedikit, hanya poin-poinnya saja yang kita bisa dapat. Dan percaya firman itu akan bertumbuh kuat dalam setiap hidup kita. Karena firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sukacita selalu. God bless you. Dimanapun Anda berada. Shalom. Haleluya.